Selanjutnya akan dibahas bagian ketiga dan keempat. Dari berbagai metode yang digunakan, baik geologi maupun geodesi, pengamatan atau pengukuran dilakukan baik di permukaan bumi secara langsung atau menggunakan wahana darat, laut, udara, dan satelit. Semuanya bertujuan mengkuantifikasi besarnya pergeseran lempeng tektonik. Dengan demikian, diperlukan satu sistem referensi dan kerangka referensi yang digunakan sebagai acuan yang akan dibahas pada bagian 3 ini. Adapun kerangka referensi yang dimaksud dapat bersifat absolut atau relatif. Kerangka referensi absolut yang pertama adalah secara geologi, yaitu menggunakan hotspot. Hotspot adalah daerah vulkanik bersumber langsung dari mantel dan bersifat erupsi terus-menerus. Posisi hotspot yang hampir stabil ini menyebabkan hotspot digunakan sebagai acuan. Terdapat dua tipe, yaitu hotspot reference frame dan global moving hotspot reference pair. Pola gerakan tektonik lempeng sebagai hasil dari hotspot reference frame ini dapat dilihat pada gambar di bagian kiri, yaitu relatif terhadap hotspot yang dalam dan satu lagi adalah hotspot yang dangkal. Kerangka referensi absolut yang kedua adalah no-net rotation. No-net rotation adalah gerakan setiap lempeng relatif terhadap rata-rata bobot semua kecepatan lempeng di dunia, di mana sering disebut sebagai gerakan lempeng absolut, yang terlihat mewakili gerakan lempeng permukaan sebagai dampak gaya dari interior bumi yang ada di dalam. Pada slide ini adalah kerangka referensi geologi untuk no-net rotation Morvel 56 yang sedikit tertampak berbeda dengan Morvel pada slide sebelumnya. Pada slide ini ditunjukkan kerangka referensi absolute no-net rotation dari hasil geodetik, yaitu International Reference Frame atau ITRF sebagai realisasi dari International Terrestrial Reference System. Gambar global di atas menunjukkan sebaran stasiun pengamatan geodetik yang digunakan untuk menghitung ITRF beserta hasil kecepatan pergerakan lempeng baik secara horizontal maupun vertikal pada gambar di bawahnya. Pengukuran geodetik yang dilakukan di permukaan tanah selanjutnya perlu di-mapping atau ditransformasikan ke dalam referensi acuan atau ITRF yang digunakan. Konsep dasar sederhana yang digunakan adalah pengukuran yang biasanya dilakukan menggunakan sistem koordinat geosentrik geodetik, selanjutnya ditransformasikan menjadi koordinat geosentrik kartesian. Tahap yang dilakukan adalah melalui transformasi Helmert dengan 7 parameter transformasi untuk similaritas spasial atau 14 parameter transformasi jika mengikut sertakan parameter waktu. Dari koordinat geosentrik kartesian dengan koordinat pi di ITRF. Setiap seri ITRF memiliki parameter transformasi antar ITRF, sehingga tidak akan terjadi distorsi apabila menggunakan tipe ITRF yang berbeda untuk tahapan analisis. Untuk tahap analisis, biasanya lebih mudah dilakukan di dalam domain sistem koordinat toposentrik karena langsung di permukaan bumi, sehingga tahap selanjutnya adalah mentransformasikan kembali sistem koordinat geosentrik kartesian menjadi koordinat toposentrik. Kerangka referensi tipe kedua adalah kerangka referensi relatif. Dilakukan dengan mereduksi set kecepatan terhadap satu stasiun pengamatan atau satu blok atau satu lempeng acuan. Contoh pada slide ini diambil untuk wilayah Amerika, di mana pada bagian kiri ada kecepatan dalam no-net rotation ITRF, sedangkan pada bagian kanan adalah relatif terhadap blok Amerika sendiri. Terlihat perbedaan yang jelas dari kedua peta ini. Di dalam sistem absolut ITRF agak sulit melakukan interpretasi untuk mengetahui di mana terjadinya deformasi karena semua terlihat bergerak. Sedangkan pada sistem fix lempeng terlihat secara jelas bagian yang terdeformasi. Dalam hal ini adalah bagian pantai barat. Kerangka referensi relatif biasanya digunakan pada tahap analisis untuk mempermudah memahami fenomena lokal yang terjadi dengan mengeliminir fenomena regional global atau memahami fenomena regional dengan mengeliminir fenomena global.
Selanjutnya pada bagian keempat ada uraian singkat tentang garis besar penerapan metode dan teknik geodetik dalam pemantauan fenomena tektonik atau yang dikenal sebagai geodesi tektonik, dan produknya berupa model geodetik pergerakan lempeng. Geodesi tektonik adalah segala kegiatan pemantauan dan pemahaman fenomena tektonik menggunakan pendekatan geodetik. Seperti diketahui sejak awal tahun 1980-an sampai dengan saat ini, peningkatan penggunaan satelit geodesi GNSS GPS dengan keakurasian mencapai 1-2 mm per tahun menjadi jembatan penting yang antara fisis geologi dengan geometrik geodesi, yaitu menghubungkan fenomena fisis di permukaan bumi yang direpresentasikan sebagai target atau receiver dengan kuantifikasi geometri geodetik metode pengukuran jarak dari satelit GNSS GPS. Dengan tingkat keakurasian tinggi, pengukuran GNSS GPS dapat digunakan untuk mendeteksi dan memantau dinamika lempeng bumi secara langsung dan secara tidak langsung melalui pemodelan untuk memperoleh kekuatan atau untuk mempelajari kekuatan driving force, respon deformasi siklus gempa baik interpreko maupun post-seismik. Sedangkan dari cakupan luas area yang dapat dijangkau oleh GNSS GPS, pengukuran ini dapat dilakukan untuk memantau deformasi dalam berbagai skala, yaitu dari skala global, regional, sampai dengan lokal. Pemantauan tektonik menggunakan metode GNSS GPS pada dasarnya adalah pemantauan stasiun-stasiun yang terletak di permukaan bumi. Mengingat GNSS GPS bersifat precise point positioning, maka penempatan stasiun didesain sedemikian rupa dengan harapan dapat mewakili pergerakan lempeng tektonik yang mayoritas bergerak dalam fraksi hanya beberapa sentimeter sampai dengan milimeter per tahun. Lokasi dan monumentasi stasiun-stasiun ini didesain agar memiliki sifat long term, dalam hal ini adalah awet, tidak hilang, untuk keperluan baik pemantauan kontinu, terus-menerus, misal stasiun course, dan untuk pemantauan episodik yang disediakan setiap beberapa waktu tertentu, misal 1 tahun sekali. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Di dalam pemantauan fenomena deformasi menggunakan metode point positioning, hilangnya stasiun pengamatan memiliki arti berakhirnya deret waktu data pemantauan dari suatu posisi. Prinsip yang digunakan untuk kuantifikasi pergerakan tektonik adalah besarnya selisih dari posisi atau koordinat dari suatu pengamatan dalam 2 epoch pengamatan yang berbeda. Estimasi pergeseran atau kecepatan pergerakan dapat dilakukan setelah melalui tahapan uji statistik kestabilan titik ikat dan uji statistik pergeseran atau deformasi. Salah satu teknik estimasi untuk data kontinu adalah persamaan disusun oleh Nicolaidi yang dapat digunakan untuk mendeteksi komponen kecepatan linear, gerakan musiman, dan efek seismisitas. Gambar kiri memperlihatkan contoh stasiun pemantauan dan gambar sebelah kanan menunjukkan contoh deret waktu posisi dalam komponen north, east, up atau topocentrik yang selanjutnya digunakan untuk estimasi pergeseran. Slide ini menunjukkan hasil estimasi kecepatan dari deret waktu pemantauan geodetik yang menghasilkan model global geodetik pergerakan lempeng, yaitu model ITRF 2014 yang ditunjukkan oleh komponen kecepatan horizontal pada gambar kiri dan komponen kecepatan vertikal pada gambar kanan. Dan pada gambar di bawahnya adalah model global strain rate model GRSM yang ditunjukkan dengan komponen dilatasi pada bagian kiri dan komponen ekstensi strike slip pada bagian kanan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pada slide ini diperlihatkan hasil yang diperoleh Susilo pada tahun 2018 untuk wilayah Indonesia. Pada gambar di atas terlihat pemetaan dalam sistem absolut global ITRF 2008, di mana seluruh bagian Indonesia terlihat bergerak. Untuk keperluan analisis diperlihatkan pada gambar di bawahnya, yaitu digunakan sistem relatif dengan memfikskan blok Sunda yang terletak di bagian ujung selatan lempeng Mayor Eurasia. Terlihat pada gambar tersebut, wilayah Indonesia bagian utara terlihat stabil dengan vektor pergeseran yang sangat kecil dibandingkan dengan wilayah Indonesia sepanjang batas barat, batas selatan, dan wilayah Indonesia timur yang berantakan vektor pergeserannya baik dalam arah maupun besarnya.